Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-34. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang hidup kami. Sekarang kami hadir kembali untuk mendengar sedikit dari apa yang akan Kau sampaikan. Berkati kami selalu ya Tuhan. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh PDP Hans Matis Cahyadi SPAK yang berjudul Kunci Keberhasilan. Renungan malam ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau kita perhatikan ayat yang baru kita baca, ada kalimat-kalimat menarik yang menjadi penegas keberhasilan seseorang. Di antaranya yang pertama, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, dalam ayat 24. Kalimat ini bermakna jika kita ingin berhasil dalam berbagai hal, kita harus mengeluarkan seluruh kemampuan kita dan seluruh tenaga kita, bahkan segala cara yang ada untuk mendapatkan hal yang kita inginkan atau kita capai. Dalam artian, kita harus memaksimalkan kemampuan diri kita. Tentunya, bagi kita umat percaya atau umat kepunyaan Allah, cara yang kita pergunakan harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, menguasai dirinya dalam segala hal, dalam ayat 25. Orang yang bisa menguasai dirinya sendiri adalah orang yang akan berhasil dalam kehidupannya. Karena dengan kita dapat menguasai diri kita bisa mengatasi setiap persoalan hidup kita, tantangan hidup kita, dan proses hidup kita, sehingga kita bisa berpikir dengan tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi dengan baik dan benar. Menguasai diri dalam segala hal sama artinya dengan memiliki pengendalian diri yang tinggi, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menggoda hati, pikiran, dan jiwa, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan nafsu badani
hasrat duniawi, keinginan daging untuk kepuasan, atau pemuasan diri sendiri. Orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya diharapkan berani untuk menunjukkan suatu sikap dan cara hidup yang walau berbeda dari kebanyakan orang, tetapi benar-benar menunjukkan suatu nilai atau kualitas hidup yang amat berharga dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan. Penguasaan diri dapat membuat kita mengerti dan tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam ayat 26. Ayat ini berbicara memiliki fokus hidup yang benar dalam segala hal, baik di dalam kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Tahu arah tujuan hidupnya atau goal yang ingin dicapai. Yang keempat, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dalam ayat 27. Ayat ini ingin mengajarkan kepada kita supaya hidup kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Kita menjadi panutan, menjadi inspirator bagi orang lain. Sehingga di saat kita berkata-kata atau menyampaikan sesuatu, baik itu dalam lingkup kegiatan rohani maupun sekuler, jangan kita menjadi bahan cemoohan orang. Melatih tubuh kita, pola pikir kita, dan menguasainya tentu membutuhkan tekad yang kuat dan membutuhkan kedisiplinan yang kuat juga. Ada pepatah lama berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada harga yang harus kita bayar supaya kita bisa mencapai atau memperoleh keberhasilan dalam hidup kita. Kesimpulannya, untuk bisa berhasil dalam hidup kita, kita harus yang pertama memaksimalkan potensi dan kemampuan diri kita. Yang kedua, memiliki penguasaan diri yang kuat sehingga kita bisa mengendalikan hidup kita. Yang ketiga, miliki tujuan hidup atau goal yang mau dicapai dalam hidup kita. Dan yang terakhir, memiliki tekad dan kedisiplinan yang tinggi dalam kehidupan sehingga kita bisa menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita dimanapun kita berada. Amin. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.